Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seperti yang kita simak dari beberapa berita televisi dunia, dari Al Jazeera dan lain-lainnya, dan juga seperti yang kami tayangkan di cuplikan berita saudara kita yang sedang ada di lokasi di Palestina dan sekitar Masjidil Aqsa, maka kondisi semakin berat dan semakin bertambah genting. Jumlah korban yang berguguran sudah di atas angka 200-an saat ini, dan ribuan yang luka-luka, dan rumah sakit pada penuh dalam menampung orang-orang yang menjadi korban. Sementara sudah lebih 400 orang yang ditangkap secara membabi buta dan disiksa. Mereka-mereka di sana adalah para pengawal dan para penjaga tanah wakaf umat Islam, yakni Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Di dalam Islam, hukumnya fardu ain bagi kawasan orang yang tinggal di situ untuk melindungi dan menyelamatkan tanah milik pribadi, apalagi ini adalah tanah milik umat Islam. Ketika kawasan tempatan tidak bisa untuk menyelamatkan dan membebaskan tanah tersebut, maka kewajibannya meluas kepada negeri-negeri sebelahnya, negeri-negeri Arab dan sekitarnya. Jika juga tidak mampu, maka kewajiban menjadi kewajiban yang semakin meluas dan mendunia. Saat ini, siapapun yang bernama Muslim, ada iman kepada Allah, memiliki kewajiban tiap detiknya untuk bisa membebaskan tanah-tanah terjajah di Masjidil Aqsa. Apalagi hari ini, Masjidil Aqsa kita sudah dikepung dan sudah dikuasai oleh Zionis Israel, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan kirimkan hamba-hamba terbaiknya ke sana untuk membebaskan Masjidil Aqsa di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita wajib berperan aktif. Apapun yang bisa kita lakukan wajib hukumnya. Bila kita diam melihat kemungkaran yang sedang terjadi ini, maka syaitan adalah lebih baik daripada kita. Kenapa demikian? As-sakitu 'anil munkar syaitanun akhras. Suatu kemungkaran apabila sedang terjadi dan ada orang-orang Islam yang melihat, maka dia adalah setan yang bisu. Ini adalah setan yang sangat hina. Sementara kita adalah yang mengaku orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tidak beriman, tidak beriman. Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Mereka bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Nabi berkata, orang-orang yang bisa tidur dengan tenang, dapat makan sehingga malamnya juga bisa tidur dengan tenang. Sementara dia tahu ada sesaudaranya yang dalam kesusahan, sesaudaranya yang dalam keadaan kelaparan, sesaudaranya yang dalam keadaan disakiti, dizalimi, dan dia bisa sebenarnya membantu dan menolong, tapi dia tidak lakukan. Demi Allah dia tidak beriman. Nah, saudaraku, kepedulian kita kepada Palestina adalah tanda kita ada iman. Perhatian kita, loyalitas kita, dan ikutnya kita di dalam menyebarkan berita-berita yang benar berkaitan dengan kondisi terkini di Palestina adalah menjadi sebuah kewajiban dan tuntutan iman. Apabila kita melakukannya, sedikit sebanyaknya kita sudah punya hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita diam, kita berpangku tangan saja, maka demi Allah, saya sudah sampaikan, ulama-ulama kita juga telah menyampaikan, dan media-media sosial dari muslim-muslim juga telah ikut membantu menyebarkan, tetapi kita tidak ikut, maka Anda tidaklah orang yang beriman. Anda hanya merasa diri sebagai seorang muslim, tapi adalah muslim yang dalam hatinya ada penyakit, atau muslim munafik. Na'udzubillah.